Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aulia Wardani, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, jelang berakhirnya masa libur panjang Natal dan Tahun Baru, kawasan wisata Puncak ramai wisatawan. Kawasan Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit oleh masyarakat. Dari pantauan udara, arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok terpantau ramai lancar di kedua arah. Namun saat lantas Polres Bogor memprediksi jumlah volume kendaraan yang akan turun ke arah Jakarta akan jauh lebih banyak dibandingkan arah sebaliknya. Dan masih dalam momen arus balik pemirsa libur Natal dan Tahun Baru, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta ramai lancar. Tercatat sekitar 2.000 lebih kendaraan melintas dari arah Cikampek menuju ke Jakarta. Sementara arah sebaliknya hanya tercatat 1000-an kendaraan yang menuju arah Palimanan. Belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh kepolisian maupun jasa marga. Mengingat volume kendaraan yang melintas masih belum terlalu padat. Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar arus balik liburan Tahun Baru, kita sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di Simpang Gadok, Jawa Barat, rekan Indra Setiabudi di gerbang tol Cikatama dan juga Hamzah Hasibuan di kilometer 19 Cikampek, Jawa Barat. Kita akan ke rekan Hamzah di kilometer 19 Cikampek terlebih dahulu. Ya Hamzah, bagaimana suasana arus lalu lintas di sana saat ini? Ya, selamat malam Aulia dan juga pemirsa. Saat ini kondisi arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek, lebih tepatnya di kilometer 19 tempat kami melaporkan kali ini terpantau masih ramai lancar. Tidak ada ketersendatan maupun antrian panjang dari kendaraan yang melintas sejak siang tadi. Adapun kendaraan yang melintas di tol Jakarta Cikampek menuju ke arah Jakarta, ini kami memantau masih didominasi oleh kendaraan pribadi juga bus penumpang. Selain itu kami tidak menemukan adanya rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh pihak kepolisian maupun jasa marga pada hari ini 5 Januari 2025. Dapat kami informasikan juga bahwa pada hari-hari sebelumnya yaitu di tanggal 1 hingga tanggal 2 Januari 2025 kemarin, pihak kepolisian dan jasa marga ini sempat memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow di mana di kilometer 65 hingga 47 ini diberlakukan kontraflow untuk mengurai antrian kendaraan yang terjadi di tol Jakarta Cikampek menuju ke arah Jakarta di momen arus balik libur Natal dan Tahun Baru. Kontraflow ini diberlakukan karena di gerbang tol Jakarta, di gerbang tol Cikampek Utama maksud kami dan juga gerbang tol Kaliurip yang menuju ke tol Jakarta Cikampek mengarah ke Jakarta ini sebanyak sekitar 160.000 lebih kendaraan pada tanggal 1 dan 2 Januari kemarin ini melintas sehingga pihak kepolisian dan jasa marga harus menerapkan rekayasa lalu lintas kontraflow untuk mengurai kepadatan yang terjadi. Selain itu, himbauan juga tetap disampaikan kepada para pengendara yang ingin melintas menuju ke arah Jakarta seperti selalu mengecek kembali kendaraan sebelum berkendara, juga memastikan bahwa kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Selain itu, dihimbau juga bagi para pengendara karena beberapa hari ini hingga hari tadi juga kami memantau masih sering terjadinya hujan sehingga jalanan ini menjadi basah dan juga sedikit licin. Sehingga pengendara dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam melintas di momen arus balik mudik Natal dan Tahun Baru kali ini. Sementara itu, Aulia. Baik, terima kasih Hamzah. Kita beralih ke rekan Indra Setiabudi di gerbang tol Cikatama. Indra, bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah ada kepadatan atau ramai lancar? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam Aulia dan juga pemirsa. Kami kabarkan kembali dari gerbang tol Cikampek Utama di momen terakhir libur panjang Nataru periode 2025
pada malam hari ini terpantau cukup naik begitu Aulia. Yang mana kalau kita bisa bacakan dari pagi hingga sore hari tadi tidak cukup signifikan, namun malam hari ini mencapai di angka 30.000 lebih kendaraan dari Transjawa Palimanan melewati gerbang tol Cikampek Utama menuju Jakarta ini terus meningkat pada malam hari. Yang mana para masyarakat ini memilih berangkat pada malam hari ini, mengingat esok hari Aulia dan juga pemirsa sebagian masyarakat sudah melakukan kegiatan seperti biasanya, seperti bekerja dan anak-anak sekolah juga sudah mulai masuk sekolah begitu. Dan meskipun cukup naik secara signifikan di dua arus jalur Jakarta Cikampek maupun juga arah sebaliknya, pihak Jasa Marga Kepolisian tidak memberlakukan sistem skema apapun terkait kontraflow maupun juga satu arah di kedua arus Cikampek Jakarta maupun sebaliknya, dikarenakan memang arus ini masih terpantau kondusif, tidak ada hambatan sama sekali, yang mana pengendara masih bisa melajukan kendaraannya di batas maksimal di 80 hingga 100 km per jamnya Aulia. Dan sempat kami tadi pantau pada malam hari ini terpantau didominasi kendaraan pribadi dan juga bus-bus antar provinsi Aulia. Dan terlihat juga truk-truk dengan muatan besar juga melintasi gerbang tol Cikampek Utama menuju Jakarta, dan sempat terjadi ketersendatan untuk pembayaran uang elektronik begitu di gerbang tol Cikampek Utama pada malam hari ini. Dan meskipun Aulia dan juga pemirsa, sistem maksud kami di diskon tarif tol yang ditetapkan oleh Jasa Marga ini sudah tidak diberlakukan kembali. Nah, yang terakhir diketahui, diskon ini diberlakukan pada 3 Januari kemarin. Namun antusias masyarakat untuk memilih pulang arus balik di momen akhir libur Nataru ini masih terus meningkat. Dan kami juga memprediksi ini, pihak Jasa Marga, bahwa malam hari ini akan terus meningkat Aulia, mengingat memang esok sudah mulai kegiatan masyarakat. Dan kami tidak berhenti-henti menghimbau bagi masyarakat yang masih melakukan kegiatan arus balik di momen ini, dipastikan kondisi Anda dalam sehat dan kendaraan Anda juga mumpuni dalam proses perjalanan. Sementara itu Aulia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih lagi ke Salam Rahmat yang ada di Simpang Gadok, Jawa Barat. Ya, Salam, bagaimana kondisi dan situasi di sana saat ini? Apakah sudah ada kepadatan? Ya, Aulia dan juga pemirsa, untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat di momen libur panjang Natal dan Tahun Baru ini sudah terpantau ramai lancar di kedua arah. Usai tadi dari Satlantas Polres Bogor sendiri ini menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah menuju Jakarta yang memang sudah diberlakukan sejak pukul 12 siang hingga pukul 5 sore hari tadi. Yang artinya untuk rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap, kontraflow dan juga one way ini sudah tidak akan diberlakukan lagi, mengingat ini memang sudah di hari terakhir masa libur panjang Natal dan juga Tahun Baru 2025. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kasat Lantas Polres Bogor, yakni AKP Rizky Guntama, tadi juga menyebut bahwasanya selama masa periode Natal dan juga Tahun Baru kali ini yang terhitung sejak 20 Desember lalu hingga 5 Januari saat ini, sebanyak kurang lebih hampir 800.000 kendaraan ini melintas di kawasan jalur wisata Puncak. Sementara memang untuk kendaraan yang memilih untuk melanjutkan perjalanan wisatanya di kawasan wisata Puncak, ini ada sebanyak kurang lebih 500.000 kendaraan. Memang kalau kita bandingkan antara hari ini dan juga tahun lalu, ada sedikit penurunan, namun jumlahnya ini memang tidak terlalu signifikan. Karena Puncak ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu libur panjang Natal dan juga Tahun Baru bersama dengan keluarga atau juga kerabat terdekatnya. Terlebih juga dapat kami informasikan kepada Anda, Aulia dan juga pemirsa, bahwa di weekend kali ini saja ada sebanyak kurang lebih 70.000 kendaraan yang melintas di kawasan jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat ini. Aulia. Baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari Simpang Gadok. Dan tadi juga ada rekan-rekan yang melaporkan langsung bagaimana situasi arus balik di masa libur Nataru berakhir pada 2025 ini. Selamat rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Selanjutnya pemirsa, kita ke informasi di hari terakhir libur panjang Natal dan Tahun Baru. Belasan ribu kendaraan ini meninggalkan kota Bandung melalui tol Pasteur. Dan hal ini menyebabkan kemacetan panjang hingga 3 km. Hari terakhir libur panjang Natal dan Tahun Baru, belasan ribu wisatawan memadati jalan utama menuju area tol Pasteur, kota Bandung pada Minggu siang.
Banyaknya wisatawan yang hendak pulang ke kota masing-masing ini membuat kawasan jalan di Junjunan mengalami kemacetan. Sentra oleh-oleh di kawasan tersebut semakin memperparah kepadatan kendaraan. Dan akibat penumpukan kendaraan ini, kawasan Jalan Layang Profesor Kusuma Atmaja hingga Jalan Junjunan mengalami kemacetan panjang hingga 3 km. Dari data Jasa Marga, sebanyak 15.127 kendaraan masuk ke Tol Pasteur. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah hingga malam hari ini karena masih banyaknya kendaraan yang mengantri. Kepadatan kendaraan wisatawan juga terjadi di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang mulai meninggalkan Lembang menuju kota Bandung. Dan titik kepadatan terjadi di pintu keluar objek wisata dan juga tempat kuliner. Kendaraan berplat nomor Jabodetabek mendominasi ruas jalan. Sistem satu arah akan diberlakukan secara situasional dari arah Lembang menuju Bandung untuk mengurai kemacetan. Selain itu, pemirsa, kendaraan juga akan diarahkan ke jalur alternatif Kolonel Masturi menuju gerbang ke Tol Padalarang untuk ke wilayah Jabodetabek. Pemirsa, ribuan penumpang pesawat terus memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan meningkatnya penumpang dikarenakan arus balik libur panjang Natal dan Tahun Baru ini segera usai. Suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati penumpang yang baru tiba dari penerbangan domestik. Para pengguna mode transportasi udara didominasi tiba dari destinasi wisata atau pulang ke kampung halaman. Sejauh ini 5 kota besar menjadi tujuan wisata, yakni Bali, Medan, Surabaya, Makassar, dan Balikpapan. Tercatat pemirsa, kurang lebih 148.000 penumpang baik yang datang maupun pergi, begitu juga dengan pergerakan pesawat mencapai 1.027 penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 4 Januari 2025. Puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada hari ini seiring dengan berakhirnya libur panjang Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, PT KAI Daob 1 Jakarta memprediksi puncak arus balik terjadi pada hari ini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. 5 Januari 2025 dengan total kedatangan terbanyak berkisar 44.000 penumpang kembali ke Jakarta. Tercatat 653.000 tiket ludes terjual dengan tingkat okupansi lebih dari 77% dari 825.000 tiket yang disediakan. Jumlahnya akan terus meningkat mengingat penjualan masih dilayani. Selama 18 hari libur Nataru 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, PT KAI memberangkatkan 88 kereta api dengan 1.576 perjalanan. Dengan tujuan favorit yakni Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Bandung. Untuk mengetahui informasi terkini seputar arus balik liburan Natal dan Tahun Baru, kita sudah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ya, rekan Irfan, bagaimana kondisi di sana? Apakah masih terlihat kepadatan? Ya baik, terima kasih. Selamat malam Aulia dan juga pemirsa. Di hari terakhir libur Nataru dan juga libur sekolah, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini masih diramaikan oleh sejumlah penumpang yang memang baru saja tiba di Jakarta ataupun yang hendak meninggalkan Jakarta. Dan tentunya untuk situasi terkini memang sudah tidak terlalu ramai jika dibandingkan dengan siang ataupun sore hari tadi, di mana banyak sekali para calon penumpang ataupun juga keluarga yang memang hendak menjemput atau mengantarkan calon penumpang ini di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan dari data yang kami peroleh dari Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Ikspan Henry Wintoko menyampaikan bahwa untuk kedatangan pada hari ini
mencapai hampir 45.000 penumpang untuk penumpang yang memang turun di wilayah Daup 1 Jakarta, baik di stasiun Pasar Senen, kemudian stasiun Gambir ataupun stasiun lainnya yang memang berada di wilayah Daup 1 Jakarta. Dan tentunya ini juga ada peningkatan jika dibandingkan dengan hari kemarin, tepatnya pada 4 Januari Sabtu Sabtu 4 Januari 2025, di mana pada hari kemarin ini mencapai 40.000 penumpang dan untuk pada hari ini hampir 45.000 penumpang. Jadi itu artinya ada peningkatan penumpang di mana ada sekitar 5.000 penumpang begitu, dan tentunya ini selain diramaikan oleh sejumlah penumpang yang memang baru saja tiba di Jakarta ataupun di stasiun Pasar Senen ini, animo masyarakat yang mau menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh ini masih terlihat tinggi, di mana untuk pada hari ini saja PT KAI mencatat lebih dari 25.000 penumpang yang memang akan berangkat pada hari ini begitu, dan dengan rincian untuk di stasiun Gambir ini mencapai lebih dari 9.000 penumpang, kemudian untuk di stasiun Pasar Senen sendiri lebih dari 17.000 penumpang yang memang akan melakukan perjalanan pada hari ini. Dan tentunya kami menghimbau kepada Anda pemirsa yang memang akan melakukan perjalanan jarak jauh dengan menggunakan moda transportasi kereta api untuk memastikan jam dan juga tiket Anda ini sudah sesuai. Kemudian dianjurkan untuk datang lebih awal karena memang untuk menghindari ketertinggalan ataupun keterlambatan kereta. Dan satu hal lagi yang paling penting, pastikan barang bawaan Anda ini tetap aman, kemudian juga tidak melebihi kapasitas yang memang sudah ditentukan oleh pihak PT KAI. Sementara demikian, Aulia. Baik, terima kasih rekan Irfan Hardiansah melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sehari jelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru 2025, ribuan kendaraan padati Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Dan antrean kendaraan terus memadati kantong parkir dermaga pelabuhan sejak Sabtu malam. Ribuan kendaraan terus berdatangan memadati Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Keberatan ini seiring dengan berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru 2025 pada Senin mendatang. PT ASDP Bakaheni mencatat terhitung sejak kemarin hingga hari ini, sebanyak 2.025 kendaraan roda 4, 103 bus, dan 1.208 truk telah menyeberang melalui Pelabuhan Bakaheni. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, PT ASDP Bakaheni mengoperasikan 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif, serta 28 unit kapal feri berukuran besar dengan 104 trip. Dari Padang. Padang? Mau kemana? Bekasi. Bekasi, ini pulang ya? Iya, pulang. Enggak, balik lagi ke kota. Iya. Dari Padang. Habis ngapain nih? Liburan? Hah? Iya, liburan. Kenapa nih Bang berangkatnya sekarang? Udah masa anak-anak sekolah lagi. Besok udah masuk hari Senin ya? Mayoritas kendaraan didominasi plat dari luar Provinsi Lampung. Ribuan kendaraan ini mengantre di setiap kantong parkir dermaga pelabuhan untuk masuk ke dalam kapal. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Arus balik libur Natal dan Tahun Baru, penumpang padati Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Puncak arus balik di Terminal Kalideres diprediksi terjadi Minggu malam. Ribuan penumpang dari berbagai daerah terus berdatangan di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat sejak Minggu pagi. Mayoritas penumpang memilih pulang hari ini setelah menikmati libur akhir tahun karena besok anak-anak mulai masuk sekolah. Namun tak sedikit penumpang yang baru berangkat dari Terminal Kalideres ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur setelah mudik ke Jakarta. Bumi Ayu. Dalam rangka untuk pulang kampung. Sama siapa Pak? Anak-anak aja berdua. Berdua aja. Anaknya 2, 3. Mbak, kenapa pulang ke kampung Mbak baru hari ini? Ya, anaknya maunya sekarang. Sementara itu, pihak Terminal Bus Kalideres memprediksi puncak arus balik libur Nataru akan terjadi pada Minggu malam. Untuk kondisi arus balik di Terminal Kalideres dari jam 1 dini hari sampai pagi ini
Mungkin sudah sekitar 50 bus yang masuk. Sementara untuk puncak arus balik sendiri di terminal ini pada hari ini atau kapan, Pak? Diperkirakan nanti malam. Selain mempersiapkan posko kesehatan bagi penumpang yang baru saja tiba di Jakarta, pengelola terminal juga telah menyiapkan angkutan malam hari atau AMARI. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang kilometer 97 Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan termasuk bus Prima Jasa dan juga truk pengangkut. 7 laka, jalan ketutup semua. Jalan ketutup Prima Jasa. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan ini terjadi di kilometer 97 Tol Cipularang pada Minggu pagi. Berdasarkan keterangan Kepala Induk PJR Cipularang Korlantas Polri, kecelakaan bermula ketika kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung berupa truk tronton tiba-tiba mundur karena tidak kuat menanjak, sehingga menabrak kendaraan-kendaraan di belakangnya berupa bus, angkutan travel, dan 2 minibus lainnya. Datang dari arah Jakarta menuju Bandung, setiba di TKP, kendaraan truk pengangkut batu bara yang diduga melebihi daripada kapasitas tidak kuat menanjak, sehingga mundur dan menabrak kendaraan di belakangnya. Total ada 5 kendaraan. Lanjut untuk jumlah korban sementara terdata 2, kategori luka berat 1 dan 2. Dalam kecelakaan ini 2 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Abdur Rojak Purwakarta, sementara sejumlah penumpang bus lainnya selamat. Akibat kecelakaan tersebut, ruas jalan tol Cipularang sempat tersendat hingga seluruh kendaraan berhasil dievakuasi. Nekat 2 pelaku pencuri motor bersenjata tajam beraksi sore hari di pemukiman padat penduduk di Jalan Krekot Bundar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban dan sejumlah warga yang memergoki aksi pencurian tersebut langsung mengejar kedua pelaku. Tiba dengan berboncengan sepeda motor, 2 pelaku curanmor terekam kamera CCTV saat hendak beraksi di sebuah gang pemukiman padat penduduk di Jalan Krekot Bundar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Satu pelaku berbaju hitam turun dan langsung mendekati sepeda motor incarannya yang terparkir di depan rumah, sementara rekannya mengawasi situasi sekitar. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 menit. Pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor Matic milik warga. Korban yang menyadari sepeda motornya telah dibawa kabur langsung mengejar pelaku sambil berteriak meminta pertolongan. Seketika warga pun beramai-ramai ikut melakukan pengejaran hingga keluar gang. Namun sayang, kedua pelaku berhasil kabur. Posisi di depan rumah motor, orang yang mau maling bolak-balik. Pas orang yang masuk ke dalam ngambil ke dapur, dia langsung beraksi mundurin motornya sampai ke tiang listrik gitu. Pas ketemu orangnya, dia bilang itu motor saya mau bawa kemana katanya. Motor lah itu bau diuber sama orangnya. Udah motornya udah langsung kebawa ke depan, udah diuber, diteriakin maling. Pas orangnya keluar teriak-teriak maling, saya langsung uber. Kedua pelaku diduga merupakan kawanan curanmor bersenjata tajam yang tak segan melukai korbannya jika terpergok. Selain menaruh harapan besar kepada pihak kepolisian, warga juga menempelkan poster bergambar wajah kedua pelaku di setiap gang dan titik-titik keramaian, berharap adanya warga yang mengenali identitas keduanya. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang polisi melakukan aksi heroik dengan menyelamatkan seorang siswi yang tenggelam di pantai Pangandaran, namun naas sang penyelamat justru meninggal dunia. Informasi selengkapnya usai jeda tetap di Sindo Malam.